Oke, kita belajar sama-sama ya untuk materi biologi kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti bisa nyambung dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 70. Ada yang dapat nomor 70 ya? Ada. Ada ya? Dapat. Oke, warna kulit manusia dikontrol oleh dua macam gen. Semakin banyak gen dominan yang dimiliki oleh seseorang, warna kulitnya akan semakin gelap. Jadi di sini saya kasih underline garis bawah. Semakin banyak gen dominan yang dimiliki oleh seseorang, warna kulitnya akan semakin gelap. Oke. Negro Afrika mempunyai 4 macam gen dominan. Nah, kalau ini saya tulis misalkan di sini Negro Afrika, misalkan di sini 4 macam gen dominan. Saya tulis AA Baba gitu misalkan. Sedangkan ras Eropa yang berkulit putih tidak mempunyai gen dominan. Nah, di sini kita tulis yang tidak mempunyai gen dominan, berarti kita tulis di sini Eropa. Eropa. Ini kita tulis IIBB. Gitu ya. Perbandingan fenotip anak-anak dari sepasang suami yang keduanya bergenotip AABB. Jadi ketika ini kita silangkan ya, parentalnya AABB, kita silangkan di sini dengan sama AABB. Maka di sini kita buat alelnya dulu ya. Ini berarti menjadi AB. Ini juga menjadi AB. Begitu Bapak Ibu? Iya, Pak. Sehingga hasilnya adalah AABB. Nah, di sini huruf besarnya ada 2. Sekali lagi, gelap Afrika itu mempunyai 4 gen dominan. Jadi semakin banyak huruf besarnya, maka dia akan semakin hitam ya. Maka dia akan semakin hitam. Jadi kalau kita buat diagram warnanya, semakin banyak huruf besarnya. Jadi di sini nanti ada perbandingan begini ya. Kita buat kayak gini. Mungkin di sini nanti jadi hitam, di sini nanti coklat gitu ya. Di sini nanti sawo matang, di sini nanti kuning langsat dan lain sebagainya. Jadi ada perbandingan di situ. Kalau semakin banyak gen dominannya, maka dia akan semakin hitam ya. Nah, ini saya kasih ke sini aja. Ini semakin banyak di sini, maka dia akan semakin hitam. Kita lihat, karena di sini cuma ada 2 huruf besar, AABB, berarti ini nggak hitam dan juga tidak putih. Oke ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami sampai sini? Iya, Pak. Oke, berarti semuanya putih salah, semuanya hitam juga salah gitu kan. Nah, putih sawo matang nggak ada putihnya salah, gitu kan. Hitam nggak ada hitamnya salah, maka semuanya sawo matang. Oh, matang. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Jelaskah? Jelas, Pak. Apa, Bu? Bu Rizky? Iya, jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Ini kalau di materi biologi Iya, termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel ya. Ada 5 kan ya penyimpangan semu hukum Mendel. Saya kurang begitu paham apa aja itu ya. Ada kryptomeri, ada apa banyak, pokoknya 5 pokoknya itu ya. Nah, saya lebih mengarah kepada teknisnya ya. Jadi karena di sini dalam soal dikatakan hitam itu berarti dia hitam legam itu kalau dia 4 ya. 4 macam ini di sini. 4 macam gen dominan. Nah, sehingga AABABA. Eropa kulit putih tidak mempunyai gen dominan, maka dia kecil semua, IIBB. Ketika kita silangkan sepasang suami yang memiliki genotip AABB, kita silangkan, maka jadinya AABB juga. Sehingga hasilnya ini adalah 100% semuanya sawo matang. Silakan Bu, Pak, ada tanggapan? Bu Sri Molina? Ya, Pak. Jelas. Tapi tadi saya salah jawabnya. Kok bisa Bu? Kenapa Bu?
Tahu Pak, tadi waktunya hampir habis. Oh gitu. Saya jawab sembarang. Nggak baca soal lagi. Saya Oke. jawab E tadi Pak. Bu. Oh, hitam sama-sama matang. Oke. Bu Novi Kumalasari. Bu. Ibu. Bu. Nggak ada. Bu Devi. Iya Pak, maaf tadi terlambat masuk, tidak terlalu memperhatikan tadi Pak karena baru masuk tadi. Oke. Untuk terkait sama soal nomor 70 bisa dipahami atau bagaimana Bu Devi? Yang tadi kan penjelasannya tentang semua, yang jawabannya semua sawo matang. Iya Bu. Bisa dijelaskan ulang Pak karena terlambat tadi masuk. Oke, baik. Pak Agus Wijaya, dengar suara saya Pak Agus? Ya, dengar. Ya, Pak Tri. Dengar Lanjut, suara Pak saya? Tri. Dengar suara saya Pak? Dengar. Oke. Oke, siap. Bisa dipahami Pak Agus? Saya ulangi ya. Saya juga baru masuk ini. Oke, baik. Baik. Enggak ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Baik Bapak Ibu. Oke. Soal ini pernah keluar di UP saya. Ya. Jadi kalau kita pada persilangan itu kita hanya berpegang pada kartu di hibrid, monohibrid. Ketika keluar soal ini kita habis dah, nggak paham maksudnya. Serius. Ini gimana maksudnya? Nah, ini pernah keluar dalam soal saya masalahnya ya. Baik, kita ulang lagi ya, kita ulang kembali. Nomor 70 ya. Bentar, ini saya close aja dulu. No. Oke, saya buka kembali. Oke, baik. Sudah muncul ya, Bapak Ibu, saya ulang ya. Warna kulit manusia dikontrol oleh dua macam gen. Semakin banyak gen dominan yang dimiliki oleh seseorang, warna kulitnya akan semakin gelap. Semakin banyak gen dominan yang dimiliki oleh seseorang, warna kulitnya semakin gelap. Negro Afrika mempunyai 4 macam gen dominan. Nah, kita misalkan di sini si Afrika dia memiliki 4 macam gen dominan, AA, Baba. Sedangkan Pak, saya nggak suka AB, saya sukanya MN. Boleh, nggak apa-apa. MM, NN boleh, terserah Bapak Ibu. Yang N aja. X sama Y Pak, boleh, nggak apa-apa ya. Nah, ini saya contohkan Afrika AA Baba. Kemudian di sini Eropa yang berkulit putih, gitu ya, tidak mempunyai gen dominan. Jadi dia tidak mempunyai gen dominan. Berarti kalau dia nggak punya gen dominan, berarti dia kecil semua. Kita tulis di sini ya, Eropa. Berarti gennya dia adalah IIBB. Karena dia nggak punya gen dominan. Nah, sekarang ada clause-nya, ada kasusnya. Perbandingan fenotip anak-anak dari suami istri yang keduanya bergenotip ABB. Berarti ini kita silakan. Kita tulis dulu di sampingnya di sini ABB disilakan dengan AABB. Maka halnya di sini kita tulis A besar B kecil disilakan dengan A besar B kecil. Paham sampai sini Bapak Ibu? Iya Pak. Oke ya. Berarti hasil persilangannya ini akan diperoleh hasil AA Bibi. Nah, di sini kita lihat dia memiliki berapa gen dominan? Dua kan? Nah, kalau dua gen dominan. Karena hanya dua gen dominan berarti dia nggak berwarna putih dong. Kenapa? Kalau putih berarti kan kecil semua. Berarti jelas di sini dia bukan putih, maka putih salah karena nggak ada warna putih. Ada putih salah juga berarti. Oke? Ini dua gen dominan. Apakah hitam? Hitam itu ya Negro Afrika ini hitam 4. Ini cuma 2. Berarti nggak ada yang hitam. Semuanya hitam salah. Hitam sawo matang salah. Berarti apa dong? Ya berarti 2. Berarti setengah antara merah, antara putih sama hitam tengah-tengahnya. Coklat atau sawo matang ya. Nah, jawabannya adalah sawo matang. Sawo matang. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya.
Jelas? Oke, Bu Yuliantina Sari silakan. Pak, berarti itu kayak persilangan intermediate gitu Pak ya? Ya, menghasilkan sebuah warna yang baru ya dari kedua parentalnya, gitu maksudnya Bu ya? Iya, ya jadi setengah-setengah gitu Pak ya, setengah hitam setengah putih gitu yang didapat. Ya, bisa didefinisikan begitulah. Karena berbeda sama kedua. Cuma di sini Bu, apa namanya? Parentalnya itu bukan Negro sama Eropa loh Bu ya, beda loh Bu ya. Parentalnya di sini Bu, parentalnya itu adalah suami istri yang bergenotip A besar B kecil B kecil. A besar B kecil B kecil ini bukan orang Afrika, juga bukan orang Eropa. Oke Bu. Jadi anakannya itu memiliki gen yang sama seperti parentalnya. Ini kan parentalnya Bu, ya kan? Ini anakannya. Kan sama berarti. Nah, sekarang coba kita silangkan. Kalau Negro Afrika disilangkan sama Eropa gimana? Ya, kita silangkan A besar, B besar. Ini misal Bu ya. PS A kecil, B kecil. Berarti ini alelnya adalah AB. Oke, Bu. Ini Iya Pak, ya menyimak Pak. alelnya adalah IB, gitu kan? Maka jadinya adalah B kecil, ya. A besar A kecil, B besar B kecil. Ini dua gen dominan, sehingga dua gen dominan ini sifatnya apa? Sama kan, sawo matang. Nah, kalau yang disampaikan sama Bu Yuliantina Sari tadi, seandainya parentalnya adalah Negro Afrika dengan Eropa, maka muncul warna baru yaitu sawo matang. Ini baru Bu, mengarah ke intermediate. Nah, kalau kayak gini, induknya, ini induk ya. Ini anaknya. Berarti kan anaknya memiliki gen yang sama dengan induknya, Bu. Silakan Bu Yuliantina Sari. Iya Pak, lagi dipahami pelan-pelan. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Saya kok nggak nampak screen Bapak ya? Ah, Nggak nampak screen Bapak saya. Dari HP, laptop nggak dapat jaringan. coba Bu keluar dulu, kemudian masuk lagi Bu. Coba Bu. Oke. Yang lain? Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Lanjut Pak. Oke, baik. Lanjut. Vaksin atau vaksinasi adalah produk biologis yang berasal dari makhluk hidup berupa bakteri atau virus yang sudah mati atau masih hidup, namun dilemahkan. Dalam konteks vaksin COVID, berarti isinya adalah virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19. Berdasarkan pernyataan di atas, maka vaksin COVID-19 contoh produk dari A. Bioteknologi tradisional, konvensional, sederhana, modern, super. Jawabannya yang tepat adalah modern. apa sih bedanya? Apa? Konvensional ya? Atau tradisional ya? Konvensional sama tradisional sama atau Bu ya? Sama. Konvensional itu artinya bakteri atau mikroorganismenya Masih alat sederhana. berperan secara langsung. Oke ya. Contohnya apa? Tempe atau tempe atau tape gitu ya. Nata koko Pak kalau bakteri dan yogurt. Oke. Jadi kan di sana mikroorganismenya langsung berperan secara otomatis. Ketika dele itu dikasih rhizopus atasnya, maka akan timbul
benang-benang apa namanya itu? HIPA. HIPA itu kan ya, benang-benang HIPA. Ini kan dari mana? Ya dari bakterinya atau dari mikroorganisme yang digunakan tadi, gitu kan. Jadi berperan secara langsung ya. Nah, kalau yang modern itu bakteri atau mikroorganismenya dipadukan atau masih ada perlakuan yang lainnya sehingga bisa menghasilkan produk yang dimaksud. Iya, jadi mikroorganisme dipadukan dengan beberapa proses untuk menghasilkan produk yang dimaksud. Oke. Contohnya di sini kalau kita kembali pada vaksin di sini, oke, kita ngambil dari virus kan. Virus itu kita lemahkan dulu di situ kan, dilemahkan. Apakah virus yang lemah itu tanpa kita kasih larutan langsung kita masukkan ke dalam tubuh manusia? Tidak kan? Jadi vaksinnya itu kan dicampur dulu dari mikroorganismenya itu, dilemahkan dulu supaya lemah itu bagaimana biar dia nggak jadi tidak terjadi suatu hal ketika diinjekkan pada tubuh manusia, maka dia dilemahkan berarti dia ada perlakuan dong terhadap mikroorganisme itu tadi, nggak langsung dimasukkan mikroorganismenya di situ, sehingga lebih tepatnya ini mengarah kepada bioteknologi modern. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Izin Pak berkat. Yang bioteknologi super kayak gimana itu Pak? Ada ya? Yang nggak ada Bu bioteknologi super, pengecoh aja. Oh iya. Teknologi konvensional sama modern. Nah, biologi dibagi jadi dua, konvensional sama modern, cuma gitu aja kok. Oke, ada lagi? Iya Pak. Pak. Baik, 72. Lanjut ya Bu ya. Seseorang pasien rumah sakit menderita penyakit TBC. Menurut dokternya, penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tingkat organisasi kehidupan yang harus dipelajari dalam menangani penyakit TBC adalah populasi sel jaringan organ molekul. Jawabannya adalah organ. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas Pak, udah dijelaskan kemarin. Udah ya? Pak. Jelas ya? Ya, baik. Kalau yang ikutin 3 jelas ya, sudah pernah jelaskan. Oke. 73. Berikut ini merupakan gambar penyebab siswa membuktikan makhluk hidup melakukan pernafasan. Kalium hidroksida terbungkus sama kapas, ada belalang gitu ya. Terus kemudian eosin dimasukkan di sini, respirometer sederhana. Setelah siswa berhasil mengeset perangkat percobaan seperti gambar dengan bimbingan guru, yang harus dilakukan guru agar siswa memahami mengapa eosin bergerak ke arah tabung. Menjelaskan cara mengukur oksigen yang dihirup belalang selama percobaan. Oke. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Pak, Bu. Bu, Pak. Pak, Bu. Ya. Iya. Tadi saya jawab yang tentang eosin. Iya, kenapa Bu? Yang tadi saya jawabnya ini salah. Bagian saya jawab Pak. Ibu tahu eosin nggak?
Yang itu yang kayak kan tahu Pak? Eosin itu Untuk larutan ular. warna merah ya. Merah agak coklat dikit. Biasanya ini digunakan untuk mengukur kecepatan Cepat. Laju O2. laju oksigen ya pada serangga atau tumbuhan. Oh, Nah, udah jelas di sini kan? iya Pak. Nah, Iya, dari Pak. kalau kita Laju belum tahu apa oksigen. eosin, kita kebingungan. Ketika kita tahu apa eosin, oh eosin itu adalah larutan berwarna merah yang digunakan untuk mengukur kecepatan laju oksigen pada serangga. Ya udah, jawabannya pasti Kalau udah tahu eosin ya udah tahu Pak. gitu ya. Oke. Jelas Bapak Ibu? Maaf Pak, eosin tadi apa? Larutan berwarna merah yang biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan laju oksigen pada serangga atau tumbuhan, Bu. Oh ya. Ya, Bu Yulianti Nasari, silakan. Pak, maaf, saya tadi salah. Mm-mm. Bisa diituin Pak, gambarnya ke bawahin dikit. Nah, di situ kan ada KOH yang terbungkus kapas belalang. Nah, tadi saya itu fokusnya jawabnya yang C. Karena ada KOH-nya ya. Iya, seperti itu. Mengarah siswa untuk mencari informasi fungsi KOH yang dibungkus kapas. Kenapa Itu enggak? fungsinya untuk apa, Pak? Kenapa enggak fokus ke sini, Bu? Nah, saya nggak tahu eosin itu apa. Ini baru tahu malam ini kalau eosin adalah kecepatan laju oksigen. Tuh. Sama Bu Yul baru tahu. Iya. Saya tadi jawab yang C. Itu nggak berpengaruh Pak ya? Walaupun di situ ada tulisannya KOH terbungkus kapas. Nggak hanya pemanis aja gitu Pak ya? Bukan, Bu. KOH punya fungsi, Bu, di sini, Bu. Nah, KOH itu di terbungkus kapas itu tujuannya untuk mengikat oksigen, Bu. Mengikat oksigen kan? Itu fungsinya di sini mengikat oksigen. Oke. Jadi setelah eosin ini didedaskan, dia akan mengalir ke dalam alat respirator sederhana ini, dihisap sama belalang. Nah, oksigennya ada yang nempel di KOH, Bu, di sini, Bu. Halo? Ya, Bu. Halo. Iya. Ya. Jadi setelah eosinnya didedaskan di alat respirometer sederhana ini, dia akan mengalir. Iya. Dihirup sama belalang. Nah, kadar oksigen di sini semakin banyak yang menempel di KOH, maka berarti laju oksigennya semakin cepat, Bu. Kalau sedikit yang tertempel berarti dia semakin lambat. Makanya eosinnya berwarna merah, bisa ketahuan di sini. Kenapa? KOH-nya terbungkus dari kapas. Kapas kan putih, Bu. Ya. Gitu kan? Nah, nanti bercak-bercaknya kelihatan di sini. Banyak nggak bercaknya di situ? Berwarna merah. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Iya Pak. Lanjut ya. Udah jelas ini untuk yang respirometer sederhana, jelas nggih? Jelas Pak. Oke, baik. Nomor 74. Fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari. Terjadi reaksi kimia berikut. Pernyataan-pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa reaksi fotosintesis tersebut memenuhi hukum kekekalan massa. Apa sih hukum kekekalan massa itu, Bapak Ibu? Dari namanya aja masanya kekal gitu kan. Berarti kekal itu berarti kan sama gitu kan. Nah, berarti kalau kita kaitkan sama fotosintesis di sini kan ada CO2. Apa, Bu? CO2. Kan ada reaksinya kan? Reaksi fotosintesis ya. Iya. Apa aja reaksinya? CO2 CO2 ditambah dengan 2O H2O air, oke. ya. Kemudian Menjadi ditambah klorofil ya, klorofil sama cahaya matahari ya. ya. Di sini C6 H12 ada SM ya, SM sinar matahari
ada zat hijau daun, klorofil gitu ya. Menghasilkan C6 H12 C6H12O6, oke. O2 Ditambah O2. Tambah O2. Nah, di sini H2O tambah H2. coba kita cek Ibu ya. Reaksinya kan harus setimbang kiri sama kanan, betul kan? Itu nggak seimbang. Harus seimbang kan? Kita lihat di ruas kanan di sini, di ruas kanan di sini C6H12O6. Kita lihat C-nya berapa? C-nya 6. C-nya 6. Berarti sini yang ruas kiri C-nya berapa? 6. 6 di sini. 6 CO2. 6 CO2 gitu kan. Nah, C-nya sudah sama. Hanya sekarang 12 kan? Nah, di sini masih ada berapa? 2. Nah, berarti di sini kita tambah lagi di sini. Berapa ini? 6. 6 ya. 6 2. Jadi 6 kali 2 kan 12 kan? Nah, kemudian O-nya sekarang coba. O-nya 6 ditambah 8. Kita cek di sini ya. Cek di sini. O-nya berapa di sini? 2 tambah 6 8. Ya kah? 12 ditambah 6 18 kan? 18 kan? Iya. 18. 18 kan? Di sini berapa? 8. 8. Berarti ini tak kasih angka tuh, kok hilang? Berarti tak kasih angka 6, boleh? 6. Iya. Coba cek lagi. C-nya 6. Sudah benar 6 kan? Hanya 12, gitu ya. Hanya 12 sama gitu kan? Kemudian O, 6 kali 2, 12 di sini O-nya. O-nya di sini 12. 12, kemudian di sini ditambah lagi 6. Berarti 18 totalnya yang di ruas kiri. Coba kita lihat di sini. Ini sini 6, gitu kan? 6 dikali 2, 12. Sudah sama kan? Nah, artinya ketika reaksi fotosintesis ini sudah setimbang, berarti jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sudah reaksi itu selalu sama. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Pak, saya kira jawabannya bagian D, Pak. D. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. B. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sudah reaksi. Ya nggak bisa, Bu. Harus sama, Bu. Kekerahan massa, Bu. Saya pikir, Pak, karena kan terjadi perubahan. Jadi, nilainya berbeda antara yang awal dengan nilai yang akhir. Ibu pernah mendengar hukum kekalahan energi nggak, Bu? Bu. Di fisika kalau tidak salah, Pak. Maksudnya hukum kekalahan energi itu apa, Bu? Menurut saya, Pak, kekal artinya tetap. Tetap. Begitu, Pak. Energi itu selalu tetap. Loh, Pak, saya beli baterai, tak buat jam dinding, baterainya habis, Pak. Katanya tetap. Jawabannya gimana, Bu? Ayo. Nah, dikenal konsep hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi menyatakan bahwasanya energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi bisa diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Gitu, Bu ya. Seandainya Ibu beli baterai jam, baterai dipasang di jam, kemudian baterainya habis, coba dijemur. Pasang lagi, bisa jalan nggak jamnya? Belum pernah nyoba? Sebentar, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Coba besok ya. Belum, baterainya habis langsung buang, Pak. Sebentar. Hidupnya sebentar, Pak, nggak lama. Ini
Ini hanya berlaku untuk baterai jam loh Bu ya, bukan baterai HP. Nanti Ibu coba pakai baterai HP nggak nyala itu nanti. Beda itu nanti ya. Baterai HP dikasih. Jadi intinya Presenter bisa Pak? bisa Bu, sama Bu. Jadi baterai itu, jadi energi matahari itu kan mengeluarkan energi Bu. Dia tertangkap pada baterai itu, nanti otomatis dia akan menambah potensial yang ada di dalam baterai. Nah, baterai yang sudah digunakan pada alat elektronik itu berubah bentuk dari energi listrik menjadi energi gerak. Kalau digunakan pada televisi, berarti dia akan berubah bentuk dari energi listrik menjadi energi cahaya, menjadi energi bunyi. Gitu kan? Suara kan gitu kan? Nah, jadi kan macam-macam berubah bentuknya energi itu. Tetapi hukum mekanika ini menyatakan bahwasanya energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke? Jelas Ibu? Iya Pak. Berarti Iya Bu, iya Pak. kalimat kekal di sini intinya adalah tetap. Artinya ketika kita mengacu pada hukum kekekalan massa, oh berarti tetap massanya sama. Sudah ketemu keywordnya. Oh, jawabannya adalah A. Jelas Bapak Ibu? Pak. Ada Saya pertanyaan? jawab dia tadi Pak, soalnya proses fotosintesis kan sinar matahari. Saya tidak fokus sama hukum kekekalan itu Pak. Gitu ya. Oke. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Bagus, lanjut. Lanjut Pak. Baik, alhamdulillah. Semangat ya. Pertengahan November loh ya UP ya. Wah, ini harus lulus nih Bapak Ibu ini. Kemenak itu, Kemenak itu Bapak Ibu, ujiannya paling lama. Menunggunya lama, jangan disia-siakan. Ayo ya, bangkit semangat ya, gitu ya. Oke. 75. Di antara zat berikut yang dapat menimbulkan halusinasi, penurunan fungsi seksual dan menimbulkan kematian adalah marijuana, formalin, metanil gilo, kunyit, asam cuka. Ya ini jelas nggak mungkin lah. Kalau Bapak Ibu kebanyakan asam cuka, kecut Bu. Ini biasanya orang yang jarang ketawa ya. Orang jarang ketawa berarti dia kebanyakan asam cuka. Masam ya Pak. Masam bener. Oke. Kemudian kebanyakan kunyit, malah sehat Bu, gitu Bu ya. Nggak mungkin. Kuning Pak. Kuning ya. Jadi kuning Pak. Nanti tahun 2024 ya, pakai kunyit aja ya untuk kampanye ya, gitu ya. Kampanye dikit. Jadi presiden. Kembali ke yang lama. Oke. Metanil yellow ini apa? Apa ini? Pewarna kuning Pak. Oke, kalau kebanyakan zat pewarna yang terjadi sampai mati nggak? Tidak. Tidak menyebabkan kematian, jelas. Kematian. Maka opsi yang C ini salah. Kalau kebanyakan formalin, mati. Diawetkan jadi mumi Pak. Makanan. Apa yang diserang kalau kebanyakan formalin? Kecerdasan. Menumpukan kecerdasan ya. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi ini tidak menyebabkan kematian. Yang sering overdosis itu marijuana. Ini sih bisa overdosis sampai dia di mulutnya keluar busa di situ kan. Ganja. Iya. Ya, marijuana itu apa ya Pak ya? Baru denger ini. Ganja Bu. Saya belum pernah nyoba Bu. Jangan dicoba. Saya hanya tahu secara konsepnya aja ya, tapi saya nggak pernah nyoba masalahnya gitu. Di Aceh banyak Pak. Mungkin Bu Yayu ya. Bu Yayu pernah nyoba Bu Yayu? Ya Pak. Pernah nyoba marijuana Bu? Bijinya Pak. Bijinya untuk makanan. Ini jadi penyedap. Biji marijuana ini untuk penyedap masakan, tapi nggak banyak, sedikit aja. Jadi menambah semangat makan. Kalau orang sakit
Bagi itu jadi selera makan. Betul, Bu. Jadi ada beberapa Seperti daun ganja ya, Bu? Iya, daun Ya, ganja memang biji ganja. Kalau daunnya yang dimanfaatkan orang kan biasanya daunnya yang untuk orang-orang itulah berhalusinasi. Ini Untuk Pak, anak-anak muda. saya tadi milihnya metanil yellow. apa, Bu? Saya tadi milihnya yang metanil yellow. Kalau kebanyakan kebanyakan zat pewarna yang rusak apa, Bu? Itu kan bisa membahayakan bagi kesehatan. Ginjal, Bu. Iya. Ginjal, Bu. Tidak menyebabkan halusinasi, Bu. Sakit perihnya, Bu. Kayak dicubit Karena saya gorila nggak itu. tahu marijuana itu apa, Pak. Oke ya, marijuana itu baru ini Patri, baru Itu ya? terdengar saat ini baru. Oke, saya tulis saja ya, nama lainnya adalah ganja. Ganja. Oke. Dari tadi kayak ganja ternyata. Saya kira jenis minum. Nama kerennya itu, Bu. Iya, itu jadi, Bu. Ya kan kita kan kayak ibarat nama orang itu kan ada nama formalnya, ada nama informalnya, ada nama kerennya juga kan gitu kan, Bu ya. Contohnya Bu Apriana gitu ya. Nama formalnya Bu Apriana Harahap gitu ya. Nama kerennya Bu Ana gitu, Bu. Beda, Bu. Berarti saya kurang gaul, Pak. Baru tahu nama. Baik, lanjut Bapak Ibu. Iya, Pak. Lanjut. Aduh, kimia ini, Bu. Kimia atau biologi ya? Homeostatis pada tubuh manusia diatur melalui 3 mekanisme, yaitu regulasi osmosis, regulasi suhu, regulasi kimia. Di antara zat-zat berikut yang dijaga agar tetap homeostatis melalui mekanisme osmosis oleh tubuh. Wah, ini ada yang di sini. Ada keywordnya osmosis oleh tubuh. Osmosis itu apa, Bu? Bu, Pak. Ayo, osmosis itu apa, ayo? Perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan molekul. Konsentrasi Zat pelarut apa zat terlarut? tinggi ke konsentrasi rendah ya. Pelarut apa terlarut? Hah? Pelarut, Pak. Pelarut ya. Nah, kalau pelarut itu air kan? Iya, Pak. Ya, sudah ketemu kuncinya air. Jawabannya ya air. Sudah. Nah, enak kan? Mudah kan? Iya, Pak. Jadi Ya, jadi Bu. kata kuncinya osmosis aja tuh, Pak ya. Nah, ini yang ditanyakan mekanisme osmosis, Bu. Berarti kan kita Iya, tahu iya. dulu osmosis itu apa? Oh, perpindahan pelarut. Pelarut itu apa? Air. Ya udah air. Oh. Oke, Pak. Oke, Bu. Paham, Bu? Paham. Alhamdulillah. Perhatikan gambar. Waduh. Bu Ana. Monggo, Bu. Apa ini? Struktur yang ditunjuk dalam kotak dan fungsinya yang dimaksud adalah kotak ini, Bu. Ini arahnya ke sini, Bu. Ini, Bu. Ya. Ini organ. Organ itu kan berarti kan kulit, Bu ya. Kulit, Bu ya. Kulit ya. Oke. Berarti dia di sini ada penghubung, di sini ada aseptor di sini. Ini kan ada dendrit ya, ada dendrit, ada badan selnya juga ya, badan sel, kemudian ada akson gitu ya. Ini ada aksonnya juga dan lain sebagainya. Nah, struktur yang ditunjuk dalam kotak dan fungsi yang dimaksud ini, Bu, dalam kotak ini, Bu. Ini kalau menuju ke sini, ini saraf apa namanya, Bu? Sensorik apa motorik, Bu? Sensorik. Kalau menuju tubuh, kalau ke sini, Bu, menuju sini, ini namanya motorik. Oke ya. Nah, berarti di sini kita pilih dulu, Bu, ya. Kita pilih dulu. Motorik salah. Motorik salah. Udah. Tinggal kita A, C, sama E. Coba kita baca. A. Saraf sensorik yang berfungsi membawa impuls dari sumsum tulang belakang menuju kelenjar. Benar apa salahnya menuju kelenjar?
Salah, bukan menuju kelenjar, tapi menuju Salah. sistem pusat. Saraf pusat. Oh ya jelas yang C jawabannya. Salah Pak. Yang saraf pusat. Ini soal PLPG dulu ini Pak. Bener Bu. Keluar di era saya kemarin ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Agus paham apa enggak? Pak Agus. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Lanjut. Monggo Bu, siapa yang nggak bersuara ini ya? Tak absen nih Bu yo. Bu Yunila Bu, ada nggak Bu Yunila? Pak Darmawan, halo bangun Pak Darmawan. Pak Dar. Oke baik, nanti tolong dibangunin ya kalau udah selesai ya. Lanjut. 78. Bella seorang atlet balet. Ia memiliki tubuh langsing dengan postur tinggi. Untuk memenuhi gizi, ia selalu mesti makan kaya serat agar pencernaannya tidak masalah. Untuk sayuran, ia lebih menyukai kangkung daripada lainnya. Berikut disajikan karakteristik otot. Karakteristik otot yang sesuai dengan pencernaan. Pencernaan itu otot apa nih Bu? Otot itu kan ada 3 ya kan ya? Ada otot polos. Otot polos ya. Kemudian ada otot lurik atau otot rangka ya, atau rangka ya namanya. Kemudian ada otot jantung gitu kan. Jantung kan bukan, karena dia melekat di jantung gitu kan. Nah, kalau nggak polos ya lurik gitu kan. Nah, cuma kalau lurik di sini kan ini kerjanya secara sadar gitu kan. Melekat pada rangka gitu kan. Ya. Nah, kalau otot polos berarti dia biasanya terdapat pada saluran pencernaan. Berarti ini yang ditanya adalah ciri dari otot polos. Nah, coba sekarang ciri otot polos apa aja nih? Coba. Memiliki satu inti. Otot polos itu sadar nggak? Sadar nggak? Tidak sadar. Tidak sadar itu tanpa kita perintah dia tetap jalan di situ kan? Berarti kita tidak sadar di situ, berarti jawabannya itu involuntar. Involuntar ya? Involuntar. Ini ya, involuntar ini ya, involuntar. Berarti 4 salah. 4 salah. Misalkan A sama C. Oke, coba. Karena dia otot polos tidak sadar, dia mudah lelah nggak? Enggak. Ya enggak lah. Coba misalkan ya, misalkan pencernaan ibu mudah lelah gitu ya. Ibu kalau bangun tidur sering buang air kecil nggak? Iya. Kalau pagi hari bangun tidur, kerasa buang air kecil nggak? Iya Pak. Iya Pak, wajib. Kenapa? Takdir. Pernah takdir. Panggilan alam Pak. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang tidur istirahat ya, tapi organ-organ yang ada di tubuh Bapak Ibu itu kerja semua loh. Ya, kerja semua. Mulai dari pencernaan sampai dengan bagian penyaringan ginjal terutama ya, darahnya terus beredar, dia kerja semua. Mulai dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, kemudian augmentasi, dikumpulkan semua cairan-cairan yang ada di dalam tubuh yang sudah nggak diperlukan di dalam kandung kemih. Karena itu terkumpul semua, maka pagi hari Bapak Ibu kebelet pipis, udah penuh kan kantong kemihnya. Itu harus dibuang Bapak Ibu, nggak usah terlalu hemat gitu Bu ya, sakit nanti kalau seperti itu. Jadi kalau udah penuh kebelet pipis aja, nanti kalau di ini jadi penyakit masalahnya gitu loh. Nah, ini adalah bukti bahwasanya kinerjanya itu tidak mudah lelah. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, 2, 3, dan 6. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Pak Bu. Jelas Pak. Jelas ya. Iya Pak.
Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut. Gambar di atas merupakan cara budidaya anggrek. Siapa yang suka anggrek nih? Saya. Alhamdulillah. Silakan Bu dijelasin Bu. Siapa? Gimana Bu ini Bu? Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Gimana Bu? Alasan penyemaian biji anggrek dengan teknologi tertentu. Ini kan anggreknya dikasih apa? Styrofoam apa? Aluminium foil ya. Ditutup di situ ya. Aluminium foil di dalam botol. Di dalam botol. Dengan Oke. Jawabannya di sini. nutrien, tambahan nutrien. Tambahan. Karena pada anggrek, biji anggrek itu endospermnya sangat tipis atau bahkan ada yang tidak ada. Sehingga untuk cadangan makanannya tidak cukup untuk sampai dianya bisa tumbuh agak besar. Karena endospermnya sedikit itu, maka dia perlu bantuan dalam pembenihannya, yaitu dengan menambahkan tambahan nutrien dan di dalam botol supaya tidak terkontaminasi dengan udara luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada benih. Oh gitu. Makanya itu ditutup menggunakan aluminium foil ini ya. Aluminium foil. Oke. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Biji anggrek mempunyai endosperm yang sedikit atau tipis sehingga pembenihan perlu diberi nutrien dan simpan di dalam botol. Oke. Match sama gambarnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Pintar-pintar Ibu Bapak Ibu ini ya Allah. Lulus semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. 80. Stroma pada kloropas mengandung stroma. Stroma ini mana? Ini ya, stroma ya. Nah, ini di sini stroma nih. Nah, ini stroma. Oke. Ketika kita bicara tentang fotosintesis, itu ada reaksi terang sama reaksi gelap ya, Bapak Ibu ya? Iya. Iya, Pak. Bener ya? Iya. Iya, Pak. Kalau stroma itu gelap apa terang nih Bu, Pak? Untuk reaksi gelap. Gelap. Ini terjadi pada reaksi gelap ya. Reaksi gelap. Oke. Sehingga kalau terjadi reaksi gelap, maka di sini stroma pada kloropas mengandung. Nah, di sini ada pilihannya. Pati protein, lemak dan pati dan seterusnya. Yang tepat di sini pati dan protein. Nah, di sini. Kenapa kok pati dan protein? Ada yang bisa nambahkan? Bisa dijelasin sedikit, Pak? Ditambahkan, Pak? Oke, sebentar, Bu. Ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu? Pak, Bu. Iya, Pak. Bangun. Bangun dulu, nggak tidur kok. Jadi stroma itu cairan kloropas yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati dan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin ya. Di dalam stroma itu ya, di dalam stroma. Jadi di dalam stroma itu berisi apa aja gitu kan? Stroma itu berisi ada enzim Bapak Ibu ya, ada enzim, kemudian ada ribosomnya gitu ya, ribosom, kemudian juga ada DNA ya, DNA itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? DNA Pembawa materi genetik ya. yang berguna untuk proses sintesis protein. Nah, ya. Jadi di situ ya, saya ulang lagi, stroma adalah cairan kloroplas yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati dan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap, ya.
Di dalam stroma itu berisi enzim, ribosom, DNA yang berguna sebagai proses sintesis protein. Sehingga kalau di dalam stroma pada kloroplas mengandung apa? Jawabannya tadi pati dan protein. Kenapa kok protein? Karena ada DNA-nya di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Bu, Pak. Pak. Ya. Bisa dituliskan fungsi stroma itu tadi Pak di samping. Iya, siap Bu. Iya Pak. Apa tadi pertanyaannya Ibu? Kenapa dituliskan ya? Iya Pak. Oke. Fungsi stroma. Oke. Terus di sini Bu ya. Stroma gitu ya. Merupakan cairan kloroplas yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati dan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Sampun Bu, saya tulis nih. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jelas? Jelas Pak. Bagus. Pak Darmawan jelas. Bangun Pak. Alhamdulillah. Sedia camilan. Oke. Lanjut Pak. 81 nih. Kayaknya udah jelas Pak. Berapa kali dijelaskan. Alhamdulillah. Menghemat energi. Lanjut. 82 juga jelas. Alhamdulillah. Mikroorganisme melakukan berbagai aktivitas saling berinteraksi dengan faktor biotik maupun faktor abiotik di lingkungan. Akumulasi bahan organik, siklus unsur hara, dan pembentukan struktur tanah yang stabil sangat dipengaruhi oleh kegiatan organisme dalam tanah. Unsur nitrogen dapat diikat ke dalam tanah dari udara oleh mikroorganisme yang baik yang hidup sendiri di dalam tanah maupun yang bersimbiosis dengan tanaman. Sesuai dengan deskripsi di atas, berikut adalah peran mikroorganisme dalam menjaga kesuburan tanah, kecuali berarti yang diminta yang bukan nih Bapak Ibu, kecuali yang bukan ya. Kecuali ya Pak. Ya. Memudahkan daun menyerap nitrogen dari udara sekitarnya sehingga tercukupi keperluan unsur nitrogen. Betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Karena dia memudahkan daun saya lihat di daunnya Pak. Daun tumbuhan menyerap nitrogen. Kenapa Bu? Untuk penyuburan tanah itu pada tanah. Nah di sini kan di tanah kan akar. Nah di sini kan daun. Memudahkan daun tumbuhan menyerap nitrogen dari udara sekitarnya sehingga saya pilih C. Salah. Benar Bu. Jadi di sini kalau kita lihat deskripsinya di sini, oleh kegiatan organisme dalam tanah. Satu ya, keywordnya ya. Jadi di sini yang ada bagian tumbuhannya ada di dalam tanah itu apa? Akar toh? Akar. Berarti kan jelas di sini daun itu tempatnya di atas bukan di akar gitu kan. Bukan di tanah gitu kan. Maka jelas bahwa C ini adalah salah. Sehingga jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Mudah ya? Seharusnya menyerap
Nitrogen itu akar Pak ya, bukan daun. Iya, Bu. Bintil-bintil akar itu biasanya yang itu ya. Oke. Lanjut Pak. Lanjut, alhamdulillah. Kucing ekor menggulung. Kucing berekor menggulung sangat lucu dan digemari. Gen pengontrol ekor menggulung ada 2 macam dan saling berinteraksi. Kucing akan mempunyai ekor menggulung apabila mempunyai kedua macam gen dominan. Kemungkinan perbandingan genotip pada anak kucing hasil perkawinan 2 kucing yang ekornya menggulung heterozigot. Yang pertama, bagaimana nih caranya? Gimana caranya ini? Gen pengontrol ekor menggulung ada 2 macam dan saling berinteraksi. Oke ya. Kucing akan mempunyai ekor menggulung apabila mempunyai kedua macam gen dominan. Oke. Kemungkinan perbandingan fenotip pada anak kucing hasil perkawinan 2 kucing ekornya menggulung heterozigot. Oke. Berarti kita tentukan gennya dulu ya, genotipnya dulu ya. Apa nih? Kita misalnya apa nih? Pak, Bu. Bu, Pak. Gulung, Bu, gulung, Bu. 2. Iya Pak. Perkawinan 2 kucing yang ekornya menggulung heterozigot. A, I, babi. VS A, I, babi. Ya. Betul demikian Bapak Ibu? Pak, Bu. Gambarnya. Ekornya menggulung heterozigot. Kedua macam gen dominan. A-nya dominan 1, B-nya dominan 1. Berarti kan 2 macam gen dominan di sini kan? AI babi disilakan dengan AI babi. Oke ya. Oke. Dari sini kita silakan kan? Kali Pak. Diperoleh hasil bagaimana ini? Dari gambar dulu Pak. Oke. Langsung aja lah. Langsung. Pelan-pelan. Oke. Bapak Ibu suka pakai papan catur? Oke, saya ikut. AB. Terus? Bu, Bapak, ayo. Ya, terus A besar, B kecil, B kecil. Ini ya. Sebentar, sabar. Ini tak ataskan dulu. Oke, di sini berarti AB sama I, ba. Oke. Kemudian AB, kemudian I, besar. ya, jadinya di sini AA, baba. Itu Bu ya, Pak ya. Saya dulu waktu jelasin ini tidur kayaknya saya. AI, baba. Oke ya. Kemudian ini AA, babi. Oke ya. AI, babi. Oke. Deal. Oke ya. Ini AI, baba. II, baba. Ini baba. Ini AI, babi. Babi. Oke. Yang ini babi. Oke, yang ini AI, babi. Oke, yang ini bibi. Oke, yang ini AI, bibi. Oke. Yang ini babi. Oke, yang ini babi. Oke, ini bibi. Oke, ini bibi. Oke. bibi. Terus
Yang menggulung yang mana? Saya kasih garis bawah ya yang menggulung ya. 1 menggulung. 2 3 4 5 ya. 7 ya. 6 7 ya. 8 9. Betul? Silakan diamati. Iya Pak, betul. Bu, Pak. Halo? Paham Ya, nggak? Pak. Paham nggak? Paham ini. Paham ya. Berarti yang menggulung ada berapa nih? 9. 9. Sisanya Satu, pasti dua, 7, tiga. makanya 9 dibanding 7. Setuju Bapak Ibu? Iya. Ya. Iya. Bisa juga Di saya hibrid kerjakan. ini Pak ya. Oke. Jelas Bu? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Tadi saya nebak aja tuh Pak. Oh gitu ya. Ibu berarti Saya kalau soal persilangan saya ini Pak sudah pesimis duluan. oh gitu ya. Berarti Ibu punya ini ya, ilmu metafisika Bu ya. Besok, tapi benar Bu tebakannya Ibu. Iya kebetulan benar. Benar ya. Besok buka praktek Ibu ya. Boleh Pak boleh. Oke. 84. Saya lanjut Bu. Lanjut, Pak. Lanjut. Albino pada manusia ditandai dengan tidak adanya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Penderita albino sangat rawan terkena kanker kulit dan mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Mekanisme terjadinya kelainan ini adalah tidak adanya gen A yang mengontrol pembentukan enzim yang terlibat dalam produksi melanin, suatu zat pewarna kulit, rambut, dan mata. Albino itu penyakit apa Bu? Pak? Albino dia penyakit apa nih albino nih? Albino Pak, Bu. Ya. Kelainan sejak lahir. Kenapa? Kelainan sejak lahir albino, Pak. Adanya kelainan. Albino itu penyakit yang terpaut pada apa, Bu? Asam tubuh Pak. Kromosom tubuh atau kelamin? Pada kromosom? Tubuh. Penyakit yang terpaut pada kromosom tubuh apa kelamin, Bu? Ya, kelamin. Ya, di sini ada albino, ada thalassemia gitu ya. Ada progeria, ada sindrom Turner juga di situ ya. Ini adalah beberapa penyakit yang terpaut dengan kromosom kelamin Bapak Ibu ya. Nah, albino di sini, penderita albino di sini akan muncul apabila penderita memiliki kulit dan rambut yang putih serta rambut yang berwarna terang karena tidak memiliki melanin Bapak Ibu. Pak, Bu. Siap Pak, menyimak Pak. Oke, baik. Tidak adanya gen A yang mengontrol pembentukan enzim yang terlibat dalam produksi melanin.
Kita lihat jawabannya Bu ya. Tidak adanya gen A kecil yang mengontrol pembentukan enzim produksi. Ini A sama B. Mempunyai gen A, tidak adanya gen A. Ini albino ini dominan apa resesif sih Bu? Resesif, Pak. Resesif ya. Jadi kalau misalkan A kecil aja. resesif, kalau misalkan dia apa namanya penderitanya itu A besar A kecil, Dia kenapa heterozigot? sebentar Bu. Ini tubuh apa kelamin Bu? Albino. Albino. Enzim itu dia, Pak. Apa? Dia, Pak, autosom. Autosom Kalau ya. genosom dia anggota Tubuh berarti Bu ya. enzim. Iya, Ini berarti autosom. ya, bener. Makanya saya kok bingung kok cuma A besar A kecil gitu ya. Oke, baik. Saya ulang, berarti albino adalah penyakit yang terdapat pada kromosom tubuh ya, autosom ya, kromosom tubuh gitu ya. Nah, ini akan muncul apabila penderitanya dia memiliki gen resesif A kecil. Iya. Nah, jadi kalau misalkan di sini setelah persilangan munculnya A besar berarti dia normal gitu kan. Kalau muncul A besar A kecil berarti dia karier. Kalau muncul A kecil berarti dia baru albino gitu kan. Albino. Nah, kenapa kok terjadi albino? Jelas karena tidak adanya gen A dominan yang mengontrol, maka jawabannya tepat adalah yang A Bapak Ibu, karena dia resesif. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Pak, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak, jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Berikut beberapa jenis produk makanan hasil bioteknologi. Berdasarkan yang benar bahwa produk makanan tersebut adalah hasil bioteknologi sederhana. Sederhana nih Bu, sederhana Bu. 1, 2, 4 oleh jamur, 3 bakteri. Betul atau salah? Betul. Betul. Udah selesai. Tempe jamur, kecap jamur, tape jamur, nata de coco bakteri. Udah selesai. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak. Ada yang tanyakan nggak? Oke. Saya minum Bu ya. Saya minum dulu Bu. (86) Perhatikan gambar berikut. Parthenogenesis terjadi pada fase mana nih? Apa sih parthenogenesis itu Bu? Bu. Ya, Pak. Apa sih parthenogenesis itu? Mungkin nggak tahu kalau salah Pak ya, perkawinan yang tidak melibatkan sel jantan Pak ya. Oke, betina aja ya, tanpa adanya pembuahan ya. Ya, pembuahan. Contohnya lebah. Oke. Cacing. Oke. Contohnya lebah. Selain lebah apa Bu? Cacing juga sama nggak Bu? Cacing ada sebagian Pak yang parthenogenesis. Oke, cacing ada sebagian yang oke. Berarti Bu, di sini ini kan siklus makannya si hewan ternak ya. Ada rumput dia dimakan sama sapi gitu kan. Sapinya dia buang kotoran. Ini kotoran sapi. Kotoran sapi di sini mengandung telur-telur cacing. Oke. Kemudian telur-telur cacing ini
dia apa ini? Ada siputnya ini, Bapak Ibu. Masuk ke dalam tubuh siput, gitu lah maksudnya itu, Bu. Ya, perantaranya, Pak, perantaranya. Perantaranya. Siput. Oke. Iya. Kemudian Di siput itulah dia melakukan proses partiogenesis itu, Pak. Perkembangan itu kan tanda tandanya naik ke atas itu kan. Oke, jadi di sini Berkembang. tak gini kan ya. Nah, ini adalah proses partenogenesis. Partenogenesisnya di sini adalah si cacing tadi itu ya. Bukan si sapinya loh ya, si cacingnya ya. Nah, pertanyaannya, partenogenesis terjadi pada fase berarti dia waktu berada di dalam perantara siput ini tadi ya, itu pada nomor 3. Ya, saya gitu baca. Oke. Bapak Ibu silakan. Pak, Bu. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Baik. Oke, 87. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Bentar. Bu Yulianti Nasari kemana ini, Bu? Ada nggak? Apa, Pak? Ada. Oke, alhamdulillah. Saya Bu, tak absen nih saya Bu. Wah, ini pada turu kabing kok akhirnya. Enggak, Pak, enggak tidur kok. Loh, Nyimak tuh, Pak. Oke, baik. Oke, 87. Karakteristik dan fungsinya sesuai dari jenis neuron sesuai tabel di atas adalah tabel. Tabelnya mana? Oh, gambar ini maksudnya ya. Gambar di atas, oke. Ini jenis-jenis saraf ya ini ya. Oke. Bu, ya, silakan. Iya. Ini ada nenek itu. Ada orang kan nenek. Wow, abi. Wow. Oh, abi ni nak. Wow, abi. Wow. Enggak ada lantai kan? Ini kok ada nak? Oke. Perhatikan jenis neuron. Karakteristik dan fungsinya sesuai dari jenis neuron sesuai tabel di atas adalah A itu neuron apa sih? Saraf. Saraf. Saraf ya. B. B. Penghubung. Hah? Penghubung. Penghubung. Oke. C. Motorik. Motorik. Berarti yang ini sensorik. Iya, Pak. Oke, ini sensorik. Oke, berarti lihat ini. A. Sensorik, memiliki akson berukuran pendek serta berperan dalam menyampaikan impuls ke efektor. Betul atau salah? Salah. Salahnya di mana, Bu? Ke otak kan, Pak. Oke, benar, Bu. Sensorik ini otak. Efektor itu gerak ya, berarti ini salah. Oke. Coba dihapus. Ini salah. Oke. B. A. Neuron motorik, jelas salah kan? B. Penghubung ya tadi ya. Oke, salah lagi. Iya. B. Penghubung itu interneuron, memiliki akson berukuran pendek serta mengolah impuls dari neuron. Wah, benar ini. Sehingga jawabannya D. Jadi keywordnya Ibu kenali gambarnya aja di sini. Oh, yang A itu sensorik, yang B itu penghubung, yang C itu motorik.
gitu ya. Udah. Bu, mau tanya ya, kenapa kok C itu motorik, Bu? Lihat gambar ujung itu, Pak. Ibu berarti bacanya dari kiri kanan ya? Iya. Nah, oke. Berarti jalannya kayak gini, straight. Ini juga sama, straight. Berarti ini dari apa namanya tadi? Akson menuju ke dendrit, maka dia sensorik. Ini dari pusat saraf ya. Dari pusat saraf itu menuju ke indera, berarti dia motorik. Gitu ya. Nah, ini adalah penghubung. Oke, baik. Oke, terima kasih, Bu. Yang lain? Pak, Bu. Mantap, Pak. Jelas ya? Jelas. Hasil meraba-raba. Pak, Ya. jadi interneuron itu sama aja dengan penghubung gitu, Pak ya? Benar, Bu. Ya. Jadi kata kuncinya itu, Pak ya, interneuron sama dengan penghubung, kan yang B itu penghubung. Baik. Oke, baik. 88. Alamanda melakukan penelitian pada berbagai jenis buah-buahan dan mendapatkan hasil seperti gambar berikut. Berdasarkan fakta tersebut, Alamanda berkesimpulan bahwa belatung berasal dari telur yang telah diletakkan induknya saat buah masih berupa bunga. Simpulan dalam pikiran Alamanda sama seperti pemikiran ilmuwan zaman dahulu yang kemudian mendasari pemikiran teori asal-usul kehidupan, yaitu secara alamiah penciptaan langit dan bumi. Oh, ini bukan. Ini nggak ada kaitannya sama biologi ini ya. B bukan. Makhluk hidup muncul dari benda tak hidup. Kita lihat di sini, Bu. Belatung berasal dari telur. Ini keywordnya. Iya. Yang bilang vivo ex vivo apa ovo apa itu udah bilangnya tiga kata itu ya. Ini kan berarti kan munculnya makhluk hidup gitu kan ya. Jadi makhluk hidup muncul dari benda tak hidup secara spontan, ini juga salah. Secara alamiah ini juga salah, bukan. Karena di sini ada kata belatung berasal dari telur gitu kan. Fenomena alam tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya, juga bukan. Makhluk hidup muncul dari benda tak hidup secara spontan dari generasi ke generasi, juga bukan. Makhluk hidup tidak dapat muncul dari benda mati, ya. Sesuai dengan belatung berasal dari telurnya tadi. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Teori biogenesis namanya, Pak. Biogenesis. Betul. Oke, ada ini lagi? Pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, ini. Manakah pernyataannya benar menurut teori evolusi? Di sini ada gambar kumbang warna hijau sama warna coklat. Datanglah si burung nih. Dia memakan kumbang berwarna hijau. Sehingga yang terjadi, warna hijaunya semakin sedikit, semakin lama semakin habis. Tinggal kumbang berwarna coklat. Jadi kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Pernyataannya benar menurut teori evolusi. Evolusi pada perubahan bentuk paruh burung nggak ada hubungannya sama paruh burungnya ini ya. Karena di sini yang digambarkan kumbangnya, bukan paruh burungnya. Berarti opsi A ini salah. Keragaman jenis kumbang tidak dipengaruhi oleh banyak kumbang yang dimakan oleh burung. Salah juga. Burung merupakan faktor utama dalam evolusi pada kumbang. Betul. Karena kumbang yang hijau banyak dimakan gitu ya. Seleksi alam bekerja pada populasi kumbang, tetapi tidak pada populasi burung. Ini juga benar. Tapi C lebih benar daripada yang D. Yang E salah. Silakan Bapak Ibu tanggapannya.
Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Fakta tersebut dengan teori evolusi dari, nah ini kumbang-kumbang itu Darwin ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya salah ini, Pak. Kenapa Bu? Saya pilih yang lain. Charles Darwin. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, saya lihat nilainya biologi hari ini 2 yang tuntas. Fisika kemarin banyak yang tuntas, 50%-an lah. Simulasi yang pertama kemarin juga lumayan. Nah, kita coba. Kita tryout kapan Bu Apri? Pak, tryoutnya. Kapan Bapak rencanakan hari apa? Jumat aja. Besok simulasi lagi. Kita tryout hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Jumat, Sabtu. Ya, Jumat Sabtu buat tryout tuh di situ ya. Hari atau sampai Minggu. Sampai Minggu ya. Jumat Sabtu Minggu ya. Minggu, Pak. Jumat siang kita buka simulasi. Minggunya selesainya Minggu sore. Minggu malam pengumuman. Yang nggak sabar silakan datang ke sekolah ya. Gila ya, Pak. Gimana sekolahnya, Pak? Masih belum. Cari waktu yang tepat ya Bapak Ibu, 3 jam, jangan ada gangguan. Yang mana pas waktunya. Biar terbiasa mengerjakan UP nanti. Maaf Pak Tri mau nanya. Ya Bu. Itu kemarin yang UP dari Kemambut itu kan udah kemarin ya Bu ya, tinggal tunggu pengumuman. Ceritain mereka itu kok serem-serem sekali ya soalnya. Sebenarnya Bu kami lihat bukan serem sih soalnya. Konsepnya sebenarnya kita keluarkan, tapi mate apanya sebenarnya konsepnya sama. Cuman bahasanya diganti. Mereka kan bank soal itu banyak Bu di GTK. Kita nggak bisa bilang sama persis ini, tapi konsep yang kita berikan sama. Jadi kalau yang mempelajari konsep bisa sih menjawabnya nanti. Kan kami teleponi kan selesai ujian itu kan, sebenarnya yang bisa menjawab yang mempelajari konsep bisa. Makanya kata Pak Tri pelajari konsepnya, jadi soalnya diganti. Kami itu saat in 1 Bu kemarin soalnya nggak sama persis, banyak diubah Yayu juga. Ya itu kami karena Bapak bilang kan pelajari konsep, jadi soalnya diganti pun bisa Bu. Angka-angka banyak diubah, bahasanya juga diubah, jadi harus teliti Bu. Kalau konsepnya sama. Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Konsep jadinya nih Bu. 3 jam kurang Bu ujian Bu. Terus soal. Intinya Bapak Ibu, saya pernah berada di posisi Bapak Ibu sebagai peserta retaker Kemenak lagi, bener. Retaker Kemenak lagi. Kenapa? Ngeri, nggak kayak Kemendikbud, jujur loh ya. Kenapa? Kemendikbud UP-nya lebih banyak daripada Kemenak, bener nggak? Betul. Kalau sampai nggak lulus, berarti percuma dong. Saya kemarin pakai, kalau sampai nggak lulus di retaker, ya, kan sudah nggak lulus UP kan, ya. Untungnya jarak ke retaker itu cuma 1 bulanan loh saya.